وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Assalamualaikum. Qala rahimahullah wa idza kharaja lidzalik falaysa alayhi al-ajalatu fi mashyihi akthara min 'adatihi li'anna dzalika yashuqqu alayhi wa yajuzu an yas'ala 'anil maridi aw ghayrihi fi tariqihi wa la ya'ruju ilayhi wa la yaqif lima rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat in kuntu la adkhulul baita lil hajati wal maridi fihi fama as'alu anhu illa wa ana marrah muttafaqun alaih wa li'annahu bil wuqufi yatruku i'tikafahu wa bis su'ali la yatrukuh. Baik, ahsant. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallah wa idza kharaja lidzalika falaysa 'alaihi al-'ajalah fi masyihi akthar min 'adatihi. Kalau misalnya dia keluar dari tempat i'tikafnya untuk hal-hal tadi, kebutuhan-kebutuhan, maka tidak wajib dia untuk berajalah, bergegas, mempercepat, enggak wajib. Ya, fi masyihi, mempercepat jalannya lebih dari kebiasaan dia jalan, enggak harus. Ya. Jadi kan antum tinggal di blok berapa misalnya, dan antum i'tikaf di Muhsinin. Nah, misal antum butuh, kan i'tikaf bisa baca Quran, ya kan? Bisa zikir mutlak, bisa sholat malam atau sholat mutlak. Dan antum pengen, anda pengen ngambil kitab, maksudnya untuk baca-baca ya selingan Al-Quran, kemudian baca tafsir misalnya. Anda pengen, antum kemudian pulang ke blok rumah antum, ya. Dan di sini tidak diwajibkan untuk berajalah, cepet-cepet gitu, enggak diharuskan untuk melebihi biasanya antum jalan. Biasa aja. Udah, jalan kayak biasa. Kayak naik motor, speednya ke speed biasa. Jangan karena dia i'tikaf lewat ini 60. Ada polisi tidur, dibangunin gitu. Ya, kenceng gitu. Ya, udah biasa kayak biasa aja. Enggak perlu dia untuk melebihkan dari kadar kebiasaannya. Li'anna dzalika yashuqqu alaihi, karena hal tersebut mempersulit dirinya, gitu loh. Udah, nggak usah merasa bersalah karena itu hajat. Ya, pulang aja untuk mengambil sesuatu. Tapi lebih afdal adalah mungkin kalau istrinya atau anaknya ngambilin, itu lebih afdal. Jadi dia nggak perlu keluar dari area i'tikafnya. Ya, gitu. Wa yajuzu an yas'ala 'anil maridi aw ghairihi fi tariqihi. Nah, ketika dia jalan ke rumah, entah buat ngambil makanan, minuman atau kebutuhan, boleh dia untuk bertanya ke orang yang sakit, ada orang sakit, atau ghairihi, atau orang lain di jalan gitu. Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar antum? Bekhair. Dah gitu aja. Wala ya'ruju ilaihi wala yaqif. Tidak memperpanjangnya dan tidak pula dia berhenti, gitu loh. Jadi ketika antum blok mana, jalan. Pak, nggak perlu berhenti, jalan aja. Karena nanti kalau berhenti ya lama lagi gitu kan, ngobrol, gosip, subhanallah. I'tikaf kayak gitu. Ya dia nggak perlu la yaqif, jangan berhenti. Ya nanya aja, Pak, assalamualaikum, assalam. Baik-baik semuanya ya Pak ya? Iya, udah gitu. Ya, jangan diperpanjang. Lima rawat Aisyah qalat, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, beliau berkata, in kuntu la adkhulul baita lil hajati wal marid fihi fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Ketika aku mau masuk ke rumah untuk suatu hajat dan ternyata di rumah itu ada yang sakit, maka tidaklah aku bertanya kepadanya kecuali aku dalam keadaan berjalan. Gimana? Sakitnya tambah ini enggak? Jadi enggak berhenti gitu. Ya. Jadi bukan dalam rangka mempercepat ya, tetapi untuk tidak memutus
tali i'tikafnya gitu. Wali'annahu bil wuquf yatruku i'tikafah. Karena dengan diamnya dia, ya dengan diam sambil nanya, ya diam maksudnya tubuhnya diam, ya tidak berjalan, itu seperti apa? Meninggalkan i'tikafnya. Seperti melakukan perbuatan non i'tikaf, di luar i'tikaf, tanpa hajat. Wa bisu'ali la yatrukuhu, adapun cuma nanya doang itu tidak melazimkan meninggalkan i'tikaf. Sebenarnya kayak di musim ini, kalau antum di teras, antum lagi baik sore atau siang atau malam, antum baca Quran di teras ini, dan itu bagian dari masjid. Ada yang lewat dari tetangga, antum sapa, Pak, Assalamualaikum, Salam, boleh nggak? Boleh. Taib. Bahkan antum bukan hanya sapa gitu doang, ngobrol. Ikhwan yang lagi tetangga ini yang lewat, ngeliat antum lagi i'tikaf, dia datang kemudian ngobrol. Pertanyaan ini boleh nggak? Boleh lah, masa nggak boleh ngobrol i'tikaf? Kan antum masih di masjid, ya boleh lah. Kalau i'tikaf nggak boleh ngobrol, kaku banget itu. Ya, insya Allah. Mau DKM nanti ketemu DKM, mau takifnya ketemu DKM. Oh gimana Pak? Rumah gimana? Khair. Kaku banget ini, serius banget gitu. Ya nggak apa-apa, ngobrol nggak apa-apa, selama bukan obrolan yang tidak relevan di masjid, karena ini di masjid gitu loh. Gitu. Baik, jadi seperti itu. Soal bertanya itu tidak meninggalkan i'tikaf, tapi ini kan konteksnya di luar dari area masjid. Adapun kalau di dalam masjid, antum ngobrol, tafadhol. Seperti teman-teman misalnya i'tikaf malam-malam. Misalnya malam-malam udah selesai mesti baca Quran, ngobrol gitu. Itu boleh, tapi hal-hal yang apa ya? Yang relevan aja gitu. Jangan malah tukeran cerita horor. Ya, salam antum ngapain? Ya, anda pernah lihat pocong di sini. Subhanallah, itu nggak ada kepentingan dengan i'tikaf itu. Ya, gitu. Baik, fadhal. Assalamualaikum. Qala rahimahullah, wa in ihtaja ila qada'il hajati wa thamma siqayatun aqrabu min manzilih wa amkanahu tanzifu fiha wa huwa mimman la yahtashimu min dukhuliha wa la naqasa alayhi fi lam yakun lahul mudhiyyu illa manzilih li'annahu khurujun li ghairi hajah. Baik, ahsan. Di sini permasalahan wa in ihtaja ila qada'il hajah. Kalau dia membutuhkan menunaikan hajat, wa thamma siqayatu aqrab min manzilihi. Dan siqayah di sini apa sih maknanya siqayah? Siqayah itu bisa pengairan, bisa minum, gitu. Bisa dapat air atau bisa minum. Yang lebih dekat daripada rumahnya. Wa amkanahu at-tanzif fiha, dan dia memungkinkan untuk membersihkan hajatnya, membersihkan tinjaknya atau untuk cebok ya di tempat yang lebih dekat ya. Wa mimman la yahtasimu min dukhuliha. Ihtisam ana tidak begitu paham maknanya. Artinya dia bisa di tempat itu, ya tempat yang lebih dekat, dan tidak ada hal yang kurang dari tempat tersebut, maka dia tidak perlu ke rumah. Ini kayak tadi ya, sudah tersedia kamar mandi di masjid, ya di area masjid, ya dia bisa BAB BAK di situ, dan kamar mandi di sini baik-baik aja, insya Allah. Ya bukan kamar mandi yang mungkin ada yang memeperkan tinja di situ bau, enggak. Dia masuk enggak anti gitu dengan masuknya ke WC masjid, maka dia tidak boleh untuk ke rumah karena ada yang lebih dekat. Ya li'annahu khurujun li ghairi hajah. Karena kalau justru dia ke rumah, ke WC rumah, ada WC yang dekat, yaitu masjid, di masjid, itu dianggap keluar dari area i'tikaf tanpa hajat, karena ada yang lebih dekat.
Kenapa harus ke rumah? Gitu kan. Kecuali kalau berbarengan dengan antum pengen menunaikan hajat di rumah, sekaligus antum pengen mengambil barang yang dibutuhkan, maka ini nggak masalah, karena ada yang diambil. Baik, betul. Assalamualaikum. Qala rahimahullah. Wa in kana lahu manzilani falaysa lahu qasdul ab'adi lidzalik fa in khashiya dararan aw naqsan fi muru'ati aw intidharan tawilan falahu qasdu manzilihi wa in ba'ud fa in badala lahu sadiqun aw ghayruhu alwudu'a fi manzilihi lam yalzamhu li'annahu yahtashimu wa yashuqqu alayhi. Baik, di sini wa in kana lahu manzilan. Sunrise matahari terbit 9 menit lalu ya, atau 10 menit lalu. Berarti kita masih punya waktu sekitar 5 menit insyaallah untuk syuruk ya. Taib, wa in kana lahu manzilan, kalau dia punya 2 rumah, dia punya 2 tempat ya, falaysa lahu qasdul ab'ad lidzalik, maka dia tidak boleh mencari atau menuju ke tempat yang lebih jauh untuk menunaikan hajat. Ya, gitu. Paham gak, Bos? Nah, ini misalnya Anda nih, antum kan tahu, Anda T1 ada, kemudian nama T6. Lebih jauh mana, ikhwan? T6. Kalau Anda misalnya di sini i'tikaf, dan Anda ada kebutuhan untuk misalnya makan, misalnya Anda mau ambil cemilan di rumah, atau menunaikan hajat misalnya, atau apa, maka laisa lahu qasdul a'bad lidzalik. Jangan cari rumah yang, atau jangan menuju rumah yang lebih jauh. Dari Masjid Muhsin tempat i'tikaf ini lebih dekat ke T1 daripada ke T6, maka ke T1. Gitu ya. Kalau dia punya 2 rumah atau 2 kediaman, atau lebih dari 2 misalnya. Fa in khashiya dararan aw naqsan min muruwati aw intidharan tawilan falahu qasdu manzilihi wa in ba'uda. Kalau misalnya dia khawatir darar, mara bahaya, aw naqsan fi muruwati, atau khawatir kalau saya jalan ke rumah yang lebih dekat itu di tengah jalan, di tengah perjalanan itu ada beberapa orang preman atau orang yang nongkrong yang suka cengin atau ngejelekin orang yang lewat, maka boleh untuk cari atau menuju rumah yang lebih jauh. Kayak misalnya tadi ada T1 ada, T6 ada. Ya. Kalau misal ke T1 ada anjingnya misalnya. Ya, kalau malam ada anjingnya dan dilepas oleh ini. Waduh, gitu kan? Ini doror nih. Makanya udah boleh ke tempat yang lebih, yang lebih jauh. Au naqsan fi muru'ati. Misalnya kalau misalnya ke T1 di situ ada hal yang membuat anak sulit menjaga kewibawaan anak. Misalnya di situ ada tetangga-tetangga yang kalau malam itu menampakkan aurat. Ya misal saja. Dan atau preman-preman yang mungkin kalau Anda lewat situ itu bakal dijadikan sebagai omongan gitu. Tapi kalau di sana nggak ada siapa-siapa, maka yang seperti ini berarti boleh untuk memilih yang lebih jauh. Au intidharan tawila, atau karena di rumah yang lebih dekat itu harus menunggu lama untuk satu hal. Misalnya di T1 ini kemungkinan besar udah pada tidur misalnya. Tapi kalau di T6 pas Anda WhatsApp, oh masih ada yang bangun. Nah ini repot nih kalau misalnya Anda ke T1 ketok-ketok, takutnya nggak dibuka-buka gitu loh. Kalau T6 langsung dibuka gitu kan. Nah ini jadi falahu qasdu manzilihi wa in ba'uda, maka boleh dia untuk menuju rumahnya walaupun itu jauh gitu, walaupun itu lebih jauh. Bahasan di sini ikhwan, ya subhanallah, mungkin tidak happening di sebagian kehidupan kita karena mungkin rumahnya satu atau gimana. Tetapi beginilah fikih, kitab-kitab fikih ya, seperti ini.
di zaman-zaman dahulu para ulama menulis, meramu beristinbat dalam hukum-hukum fikih, ditulis hal-hal yang mungkin tidak relevan bagi sebagian orang, tapi ternyata bagi sebagian orang lainnya itu terjadi dan itu menjadi solusi. Ya subhanallah. Ya, yang kadang-kadang kita berpikir, apa sih ini mah nggak ada di kehidupan saya. Ya antum. Ya, tapi ada orang yang memang kasusnya seperti ini. Ya, ketika dia punya rumah 2 atau 3, ternyata dia perlu tahu manhajnya bagaimana ketika i'tikaf dan butuh untuk rumah. Apakah dia harus ke yang lebih jauh atau lebih dekat? Kalau mau lebih jauh, apakah ada alasan yang membolehkan itu atau tidak? Nah, itu semua ada fikihnya. Ya Masya Allah. Itulah keindahan syariat Islam yang para ulama mereka membawanya. Fa'in badala lahu sadiqun aw ghairuhu al-wudu'a fi manzilihi lam yalzamhu li'annahu yahtasimu wa yashuqqu alaihi. Tapi kalau misalnya, ada teman atau saudara atau keluarga yang membawakan air wudu dari rumahnya, maka ini nggak harus. Karena hal tersebut kurang baik dan juga memberatkan orang. Ya misalnya, akhi bisa tolong nggak antum kan di dekat rumah ana, ini di masjid kekurangan air wudu nih, bisa nggak antum bawain ember ke masjid biar ana wudu di masjid ini? Ya, gitu. Lagu banget ya, song banget. Udah itu malam-malam ngebel, temennya lagi tidur, ya Allah tak kira mau apa antum, ternyata pengen nyuruh ana bawain air wudu buat antum. Misalnya wudu di sini, keran di sini mati misalnya di masjid. Ya kan hajat, berarti antum pengen sholat tahajud atau pengen apa di i'tikaf di masjid. Wah, nggak ada air nih. Sementara udah batal wudunya. Ya. Terus antum minta ke tetangga antum lewat WhatsApp, afwan. Di telepon malah tengah malam. Ya, ada apa Pak malam-malam? Tolong ini dong, di teras rumah itu kan ada keran tuh, ada ember. Tolong bawain ke masjid dong, ana mau wudu. Kira-kira gimana? Dimatiin nggak kira-kira teleponnya habis itu? Ya, ini orang i'tikaf kayak gini banget gitu kan. Nah, jadi itu ya syukku alih, akan memberikan masyaqqah, keberatan orang seperti itu. Ya, keberatan seperti itu. Maka sebaiknya dia apa? Dia datang aja ke rumah untuk wudu. Ya, nggak masalah. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan besok insyaallah ta'ala untuk lanjutan fikih i'tikaf, dan mudah-mudahan fikih i'tikaf ini bisa selesai sampai pekan depan insyaallah udah masuk 10 hari. Udah masuk ya 10 hari terakhir ya. Betul lah, udah masuk 10 hari terakhir. Jadi mungkin nanti relevan dengan kondisi beberapa dari kita yang mungkin sedang i'tikaf. Ya, mungkin sebagian dari kita i'tikafnya malam gitu kan, habis subuh keluar atau pulang, maka itu nanti perlu fikih-fikih yang harus dipahami. Ya seperti itu. Semoga menjadi amalan soleh buat kita semua. Jadi i'tikafnya tuh kalau pakai ilmu itu kerasa value-nya tuh sangat jauh lebih tinggi insyaallah. Ya begitu. Wallahu alam. Kita lanjut besok pagi insyaallah taala jika tidak hujan. Ya, jika tidak hujan kita teruskan besok pagi. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.